Tidak ada unsur. Aduh. Saya Keberatan dengan pertanyaan ini. Karena pertanyaannya salah yang mulia. Saya nggak mau jawab pertanyaannya Lah salah. sekarang justru saudara yang Sebentar. Nah di dalam satu kasus, taruhlah dulu kasus yang mana? Jaksa atau JPU mendakwa pembiaran. Gimana? Pembiaran, pasal 76 tadi itu, pembiaran, mendakwa pembiaran. Dan di satu sisi mendakwa penganiayaan yang tadi katanya ya aktif melakukan. Itu bagaimana ya efek hukumnya yang di satu sisi mengatakan pembiaran dan di satu sisi melakukan dan bahkan merencanakan. Apakah ada pertentangan di situ? Apakah memang di satu sisi jaksa juga sudah mengakui tidak melakukan apa-apa? Bagaimana pendapat ahli? Iya, jadi pilihan dakwaan itu kan banyak ya. Kalau Anda dalamin, ada alternatif, ada subsidiaritas, ada kumulatif, ada kombinasi, ada tunggal. Jadi kalau jaksa memilih model dakwaan kombinasi yang di dalamnya ada alternatif dan kumulatif, Enggak, saya enggak bukan, maksud ya, tunggu, dengan belum teknik. selesai. Anda jangan potong dulu. Ya, maka itu bukan pertentangan, ada pilihan. Pilihan tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apakah pasal A, pasal B, atau pasal C, gitu loh. Itu kan pilihan terhadap perbuatan yang aktif. Kan begitu? Maksud saya, satu perbuatan itu tidak melakukan perbuatan toh. Di satu sisi berpikir melakukan. Nah, maksudnya gini, apakah itu sebagai wujud keraguan daripada pendakwaan bahwa tidak dilakukan perbuatan? Saya pikir tidak relevan ya pertanyaan saudara. Siap yang mulia. Ganti aja. Baik yang mulia. Nah, di sini kan ada dakwaan ini yang didakwakan kan penganiayaan. Nah, menurut hukum kan percobaan penganiayaan itu kan tidak dipidana. Padahal udah mencoba. Kan begitu? Udah mencoba saja tidak loh. Nah, sekarang pembiaran nih. Kan begitu? Di mana unsur-unsur pembiaran dalam suatu tindak perbuatan? Coba ahli jelaskan. Maksud pertanyaan saudara apa? Saudara ahli tahu maksud pertanyaannya. Ahli belum Yang tahu, saya jelaskan. maksud ada peristiwa yang mulia, ya. Tetapi katanya pembiaran. Nah, apa yang menjadi unsur pembiaran dalam suatu dugaan perbuatan tindak pidana? Pasal berapa nanti unsurnya ini. Karena ahli tadi sudah menyebutkan di pasal 76 yang di dakwaan jaksa, yang dakwaan terakhir. Ya. Terus Bagaimana pendapat ahli terkait dengan unsur-unsur pembiaran? Mohon Nggak ada ahli unsur jelaskan. pembiaran, nggak ada. Tidak ada unsurnya kan? Nggak ada. Nah justru itu. Yang ada penjelasan terhadap pembiaran. Jadi Anda harus membedakan. Unsur itu ada dalam pasal, objektif dan subjektif. Di dalam objektif ada perbuatan, kita bedah lagi. Jadi Anda jangan dakwaan ini tidak ada unsur. Aduh. Saya Keberatan saudara dengan pertanyaan ini. Karena pertanyaannya salah yang mulia. Saya nggak mau jawab pertanyaannya Lah salah. sekarang justru saudara yang sebentar. mutar-mutar. Coba begini. Intinya kan bahwa dakwaan itu domain dari penuntut umum tadi. Penuntut umum bisa menentukan apakah dakwaannya dalam bentuk alternatif, subsidiaritas, ataukah campuran, itu hak dari penuntut umum. Dia bisa menentukan pasal-pasal tertentu sesuai dengan pendapat penuntut umum yang akan dibuktikan. Itu haknya. Itu haknya. Bahwa saudara mengatakan bahwa ini bertentangan, misalkan yang primer sama subsidiar sama dakwaan ke-1 ke-2 misalnya. Itu nanti saudara tertuangkan aja di dalam pembelaan saudara. Ini tidak terbukti begitu. Misalkan itu kalau pendapat saudara. Izin yang mulia, kami juga keberatan Majelis Hakim dengan pertanyaan penasihat hukum.
ini unsur 76C ini tidak hanya pembiaran Majelis Hakim. Di sana unsur yang lengkap ada, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau terus serta melakukan kekerasan terhadap, jangan dipotong setengah oleh penasihat hukum. Keberatan kami dengan pertanyaan. Baik Yang Mulia. Sudah, sebentar. Kita jangan melakukan tanya jawab atau debat yang enggak ada gunanya ya. Jadi pertanyaannya diganti aja pertanyaannya. Siap Yang Mulia. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.